Bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan boleh izinkan kita semua ada malam hari ini dalam kebaktian penyegaran iman. Semua yang hadir, baik itu siswa-siswi yang tercinta, bahkan juga mungkin ada orang tua dan semua guru-guru yang hadir malam hari ini. Terima kasih tentunya saya sampaikan buat Ibu Kepala Sekolah yang memberikan saya kesempatan untuk boleh berdiri di tempat ini menyampaikan firman Allah. Tema yang ada di depan kita adalah berkarya merdeka, berkarya kreatif. Ini adalah tema yang sangat menarik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal berkarya, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan atau hal yang pasti nyata. Karya itu bukti atau karya itu sesuatu yang dapat dilihat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merdeka itu berarti tidak di bawah suatu perbudakan atau di dalam suatu ikatan tertentu, bebas, free. Itu yang disebut dengan merdeka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat pada tema ini dan kemudian memperhatikan sejumlah ayat di dalam Alkitab, maka saudara kita bisa memperhatikan bahwa tema ini juga menjadi keinginan Tuhan buat semua kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan ingin di dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadi orang-orang yang dapat menghasilkan sesuatu, atau berkarya, atau berguna, bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang sangat terkenal yaitu di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-20, 21, kita menemukan di sana Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa kalau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, hidup untuk Kristus itu berarti berbuah. Yang namanya berbuah itu sama dengan berkarya. Yang namanya berbuah itu sama dengan menghasilkan sesuatu. Artinya bahwa semua orang Kristen yang mau masa hidupnya di dunia ini berguna atau bermanfaat bagi Kristus, maka tidak bisa tidak berkarya atau tidak melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Kalau orang itu hidup, bahasa orang Kupang bilang, dia cuman tangangasa atau alias namkak, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu orang sebenarnya tidak layak untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Karena seorang yang disebut dengan pengikut Kristus itu pasti dia berbuah, berguna, bermanfaat dalam karya-karya nyata selama Tuhan kasih kepercayaan dia hidup di bawah kolong langit ini. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah tentu karya yang kita buat dalam konteks kemerdekaan, ya, merdeka yang berarti bebas, itu tidak berarti juga seenak-enak kita. Merdeka yang berarti bebas di dalam Alkitab itu lebih menjurus kepada kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh perbudakan dosa, atau kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh setan. Artinya orang yang berkarya di dalam kemerdekaan itu adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, seturut dengan apa yang Tuhan mau, seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
bukan justru melakukan karya-karya yang berseberangan atau karya-karya yang tidak sejalan dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu pada malam hari ini saya ingin mengangkat dua contoh di dalam Alkitab tentang orang yang berkarya dan berguna. Dan saudara, waktu saya mengangkat dua contoh ini, saya ingin juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh dua orang ini atau dua contoh ini itu menjadi perwakilan dari sejumlah contoh di dalam Alkitab yang lain yang bisa dijadikan patron atau dijadikan prinsip, dijadikan saudaraku pelajaran, supaya kita pun dalam berkarya dalam kemerdekaan itu, dalam menunjukkan karya kreativitas kita, kita benar-benar dapat melakukan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mulai dengan satu ayat di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Ini contoh yang pertama yang saya ingin angkat buat kita pada malam hari ini. Kitab Daniel pasal yang pertama. Mari perhatikan, saya membaca beberapa ayat ya saudaraku dari kitab Daniel pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-8 saudara sampai dengan ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita menemukan saudara ada suatu prinsip yang dibuat oleh Daniel di dalam hidupnya ketika dia mau berkarya di negeri yang namanya Babel. Dia diangkat di antara 10 orang, saudaraku, salah satunya adalah Daniel, untuk menjadi orang yang kemudian akan menunjukkan kreativitas mereka atau menunjukkan hal-hal yang baik di dalam saudaraku pemerintahan Babel. Dari mana kita tahu itu? Lihat ayat 4, saya bacakan buat kita. Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ya, Daniel ini adalah satu orang di antara 10 orang yang sungguh luar biasa, punya kreativitas tinggi, berperawakan baik, pintar, saudara, punya pengetahuan, bisa diajar banyak bahasa dan mereka cepat tangkap. Ini orang yang dahsyat dalam berkarya. Ini orang-orang yang punya multi talenta, orang-orang yang mau digunakan untuk suatu perkembangan, suatu saudaraku pertumbuhan, suatu keadaan yang akan menjadi berubah karena ini orang-orang ini, 10 orang ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi sebelum mereka berkarya, sebelum mereka akan melakukan tugas mereka sebagai orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa, maka ada ketetapan-ketetapan Raja Babel yang harus ditaati. Salah satu ketetapan Raja Babel adalah tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, bahwa semua mereka yang mau menjadi orang-orang penting pada masa itu, mereka harus makan makanan dari raja.
Karena berpikir bahwa makanan dari raja ini makanan yang enak-enak, akan mempengaruhi kesehatan, akan mempengaruhi cara pikir mereka, akan membuat saudaraku mereka lebih sehat secara intelektual, secara kejiwaan, bahkan tubuh mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun ada persoalan tertentu dengan makanan raja. Apa persoalannya? Persoalan dari makanan raja, saudaraku, di Babel itu bukan bangsa yang kenal Tuhan. Ini bangsa kafir. Karena bangsa kafir, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanan raja itu sudah biasa dipersembahkan kepada berhala lebih dulu. Sebelum saudara dinikmati, mereka songgo-songgo, orang Kupang bilang, dong persembahkan kepada berhala terlebih dahulu. Nah, orang Israel punya hukum Taurat, atau saudaraku punya aturan yang jelas, bahwa seorang yang namanya Nasir Allah atau umat kepunyaan Allah, orang Yahudi, itu dilarang makan persembahan berhala. Saudara yang terkasih, waktu Daniel tahu bahwa persembahan berhala itu akan diberikan kepada mereka sebagai konsumsi untuk mereka menjadi orang yang akan dipilih, dilantik untuk sebuah karya yang luar biasa, Daniel menolak untuk melakukan hal itu. Daniel tidak mau menajiskan dirinya untuk hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin ingatkan buat kita semua yang hadir, entah itu anak-anak dan juga orang tua semua yang hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya ada begitu banyak potensi dalam hidup orang-orang Kristen. Ada begitu banyak karya-karya yang sebenarnya bisa bermanfaat di tengah-tengah dunia ini. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang notabene saudaraku pergi gereja hari Minggu, tetapi mereka mulai tidak menjaga hidup yang baik. Salah satunya saudaraku dalam hal mengkonsumsi makan minum, ya. Dalam hal saudaraku sekali lagi mengkonsumsi yang namanya makanan minum. Saya waktu naik di sini mata saya langsung tertuju kepada satu slogan yang ada di sana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang bicara tentang minuman keras itu dilarang. Ya, berapa banyak kita anak-anak Kupang ini hancur, karyanya menjadi saudaraku tidak bisa nyata, tidak merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena generasi kita mulai hancur dengan minuman keras, generasi kita mulai hancur dengan rokok, generasi kita mulai hancur dengan makanan-makanan yang saudaraku tidak mendatangkan kesehatan bagi tubuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini menarik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau mengajar anak-anak SD ini ketong berat, ya. Ya, ini kondisi anak-anak SD begitu sudah. Tapi saya berharap yang besar orang tua bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini untuk menjadi pedoman. Saudara, saya melihat di sekolah-sekolah tertentu, minta maaf, saya mesti bicara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, memang guru-gurunya mengajar sesuatu yang baik, pendidikan yang baik, bahasa Indonesia yang baik, matematika yang baik, dan segala macam bidang studi yang lain dengan baik. Tetapi saudara, kadang-kadang guru tidak bisa memberikan keteladanan di dalam hal-hal yang sifatnya, saudaraku, kelihatannya bukan sebuah pendidikan formal. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak dilarang untuk tidak boleh merokok, tetapi guru bebas tarik rokok kiri kanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi contoh yang kurang bagus. Saudara, ya, itu menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi itu. Saya selalu bilang begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bungkus rokok itu ditulis apa? Merokok dapat, saya ulang, merokok dapat apa? Membunuhmu. Pintar itu. Merokok membunuhmu. Saya belum baca di dalam bungkus rokok atau di bungkus rokok itu ada tulisan merokok menambah vitamin A, B, C. Sehingga isaplah 1 hari 2 batang. Karena kamu isap itu, maka kamu menambah kekuatan di dalam tubuhmu. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi rokok membunuhmu. Ada begitu banyak generasi yang dibunuh, saudaraku, hanya dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Di antaranya
minuman mabok, ya, merokok, saudara. Padahal mereka sebenarnya punya karya-karya yang baik, saudara. Suara mungkin bagus, tetapi karena tarik rokok terus paru-paru lobang, ya. Karena tarik rokok terus, saudara terkasih dalam Tuhan. Padahal waktu masih SD, wih, dia juara vokal, dia juara ini, juara itu, karena sehat. Tapi begitu mulai bertumbuh, mulai menajiskan dirinya dengan hal-hal yang saudaraku sebenarnya itu merusak karya ke depan, kreativitas ke depan. Sehingga akhirnya generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang bobrok. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, berilah keteladanan yang baik. Berilah keteladanan yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu saya membaca satu unggahan teman saya di Facebook. Dia ketemu seorang bapak di pertokoan, saudara, yang sedang gendong anaknya. Tapi sementara dia gendong anaknya usia mungkin sekitar 1 tahun kurang, ya saudara, karena masih digendong. Bapak tua lagi tarik rokok, baru saudara asap ini anak. Ya saudara yang terkasih, teman saya itu langsung kemudian sentak menegur bapak ini. Saudara, waktu dia tegur, ini bapak bukan buang rokok, tapi buang anak. Ya saudara, dia pun anak, dia memang dengar itu teguran, tapi dia pun anak, dia kasih jauh dari dia. Kemudian saudaraku, dia lanjutkan, dia punya tarikan. Sementara itu anak, ada saudaraku, ya butuh mau digendong, tetapi bapak lebih pentingkan tarik rokok dibandingkan dengan anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang sedang merusak generasi-generasi ini, ya, dengan cara-cara yang tadi saya sebut, menajiskan diri, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, alkohol bertebaran di mana-mana secara bebas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang mulai mengkonsumsi alkohol sejak masih usia SMP, ya bahkan mungkin ada yang SD susah 2 seloki. Kenapa ya? Karena bapak di rumah juga begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lingkungannya lingkungan begitu. Bagaimana ini karya merdeka bisa jadi? Karya kreatif bisa jadi. Kalau generasi dihancurkan dengan saudaraku yang tadi saya sebut, hal-hal yang menajiskan diri. Tapi malam hari ini di SDN Impres 1 Bakunase, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan izinkan berdiri di tempat ini, saya pesankan firman Allah ini buat kita semua. Prinsip Daniel tidak boleh diabaikan. Prinsip untuk tetap menjaga diri tetap baik, itu penting buat generasi kita, buat hari depan kita, buat masa depan anak-anak kita. Kalau kita mulai mempunyai prinsip seperti Daniel, maka akan terlihat generasi-generasi ke depan yang berkarya kreatif, dipakai dengan luar biasa, menjadi berkat. Bukan hanya saja di kota ini, bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Ada amin? Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, jadilah Daniel. Amin. Jadilah Daniel. Anak-anakku yang terkasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau pesan khusus buat anak-anak. Mulai dari sekarang, jauhi narkoba, jauhi saudaraku minuman keras, jauhi rokok, jauhi. Karena itu merusak masa depanmu. Jangan lihat generasi yang sudah. Sekarang kita mesti punya prinsip Daniel. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya pernah diundang untuk khotbah dalam acara Natal di satu sekolah. Saudara, habis itu kan biasa namanya Natal, kita ada makan-makan. Wah, saudara, dimakan-makan itu ternyata ada juga moke. Saudara yang terkasih, wah ini berat ini. Kalau saudaraku di lingkungan pendidikan saja orang sudah terbiasa dan begitu, udah repot. Makanya hari ini saya mau tekankan ini firman Allah, jaga baik-baik ini generasi. Karena memang setan tidak mau kita pun anak-anak dong jadi orang yang berkarya, berkreatif, dipakai di hari akan datang. Setan mau bikin rusak ini generasi. Tapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan, orang bergereja,
Kita semua mesti terus tekankan ini. Ajar anak-anak kita sejak dini untuk menjauhi hal-hal itu. Ajar anak-anak kita sejak dini untuk tidak boleh terlibat di dalam hal-hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya anak nomor 3 ya, masih 5 tahun. Ya. Tapi karena di lingkungan rumah saya itu saya sudah tempel di area ini dilarang merokok dan makan sirip pinang. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak saya itu tiap hari dia tidak tahu baca, tapi begitu dia lihat itu kertas dia bilang, "Bapak, beta tahu baca." Baca apa? Di area ini dilarang merokok dan makan sirip pinang. Tahu umur 5 tahun. Artinya apa? Saya biasakan dia supaya dia tahu itu merusak, itu tidak baik. Saudara, itu menajiskan. Sejak dini mesti terukir dalam dompung pikiran memang. Ya. Sehingga mereka tidak akan terkontaminasi ke depan. Sesuatu yang diajar sejak dini itu baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejarah membuktikan, ya, kenapa orang-orang Yahudi itu pintar-pintar, ya. Karena rupanya waktu dia mama mengandung, ya, saudara yang terkasih, mereka sudah biasakan untuk membacakan sesuatu yang namanya firman Allah. Mereka bacakan, mereka kasih hal-hal tradisi-tradisi yang baik. Itu sejak di dalam kandungan, diajar sejak kandungan. Kalau saudara baca kitab Ulangan, Alkitab berkata, di mana saja kamu pergi, berjalan, duduk, tidur, saudara bacakanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu. Sudah jadi itu generasi itu sudah mulai dini, sudah terbentuk. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita punya beda, begitu mama-mama mengandung, saudaraku makannya beda. Ya. Saudara, yang saudaraku mulai ngidam-ngidam, ya. Dong ngidam bukan ngidam Alkitab, ngidam lain. Ada yang makan sabuna, makan berasna, makanya itu berat semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah, generasi itu mesti dididik dari dini. Sejak dini kita mesti ajarkan, ya, hal-hal yang akan membawa mereka menjadi lebih baik. Nah, itulah yang kita tidak boleh lupakan. Makanya saudara, Daniel itu dia punya kebiasaan sejak dulu kala, ya, bukan baru. Yang tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, saudaraku, yang saya mau soroti dari kitab Daniel ini, mari kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kalau kita mau kreatif, berkarya, dan kemudian saudara menunjukkan karya-karya nyata itu di tengah-tengah hidup ini, maka kita mesti belajar dari Daniel 6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Begini ayat ini berkata, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Garis bawahi kata seperti yang biasa dilakukannya. Ini artinya berdoa atau beribadah, memuji, menyembah Tuhan, itu bukan baru Daniel lakukan ketika dia dengar surat perintah dari raja. Dia bukan baru lakukan ketika dia ada di Babel. Dia bukan baru lakukan karena saudara situasi lagi rumit dan sukar. Tidak. Tapi memang sudah biasa Daniel itu melakukan yang namanya berdoa dan memuji Tuhan. Satu hari dia lakukan 3 kali. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kebiasaan yang baik. Ya. Orang bisa berkarya dan berkreatif dengan baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia takut akan Tuhan lebih dulu. Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7, permulaan takut akan Tuhan itu adalah hikmat dan didikan. Pengetahuan itu adalah, saudaraku, takut akan Allah. Jadi orang kalau tidak takut Tuhan bisa pintar. Orang kalau saudaraku tidak takut Tuhan, bisa dia jadi orang yang mungkin punya banyak sekali kreativitas. Tapi ketika Tuhan tidak dinomorsatukan atau Tuhan dikesampingkan, Tuhan dinomor 2-kan, Tuhan menjadi saudara yang kesekian, maka itu akan berdampak yang tidak baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya.
kadangkala kita ini hanya karena kesibukan kita mulai lupa Tuhan, ya. Kita tempatkan Tuhan itu di nomor 2, di nomor 3. Saya mau ajak kita untuk belajar dari saudara-saudara kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang beragama Muslim. Saya selalu jadikan beberapa contoh ini, saudara. Saya melihat di berita kalau Pak Jokowi ya lagi pergi kunjungan, lagi saudaraku ada di tempat tertentu, ya, dia tidak pernah lupa dia pun sholat 5 waktu. Ya, dia tetap ingat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang Kristen ini, saudaraku, kadang-kadang bikin diri kayak lebih repot dari Presiden Jokowi. Ya. Sampai-sampai kita pun ibadah hari Minggu juga kita lupa buang. Padahal jelas hari Minggu itu di kalender tanggal merah, saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen yang saudaraku meski tanggal merah dia tidak pergi ibadah. Ya. Hari Minggu loh. Saudara yang terkasih dalam, tahu usah ngomong doa yang lain-lain yang tadi Daniel lakukan 3 kali dalam setahun. Pi hari Minggu yang 1 minggu 1 kali, banyak orang senpi. Dia lebih utamakan hal-hal duniawi, ya saudara. Lebih pada dia pun kerja, lebih pada dia punya urusan. Yang sebenarnya kalau bukan Tuhan itu urusan dong soalnya jalan. Alkitab bukankah bicara banyak ayat yang mengatakan kita harus mengandalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Ya, saya beri contoh. Misalnya dalam Injil Matius pasal yang ketiga, pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi berapa banyak orang yang mau cari Tuhan lebih dulu? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-5 bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tapi berapa banyak orang yang pilih mau utamakan Tuhan. Orang lebih pilih sudah utamakan dia pun kekuatan sendiri, utamakan dia pun kemampuan sendiri. Dengar baik-baik saudara, semua yang kita utamakan, yang kita andalkan tanpa Tuhan, semua akan berakhir tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang filsuf Yunani ya, yang sangat terkenal, dia mengatakan begini, saudara yang terkasih, berusahalah bukan untuk berhasil, tapi berusahalah untuk berguna. Ya. Berusahalah untuk berguna, bukan berusaha untuk berhasil. Karena banyak orang bisa berhasil tapi tidak ada guna. Kenapa tidak ada guna? Ya karena dia berhasil dengan kekuatan diri sendiri. Orang kalau berhasil karena Tuhan, dia pasti berguna. Orang kalau berhasil karena Tuhan, dia pasti saudaraku berguna. Karena tidak ada orang di dalam Tuhan yang mengutamakan Tuhan tidak ada guna. Daniel berguna. Ya. Karena dia apa? Mengutamakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tuhan tolong dia sehingga kemudian dia tetap menjabat sebagai seorang bupati. Ya. Itu karena sekali lagi dia memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dibandingkan segala sesuatu. Pesan yang kedua buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Generasi ini akan menjadi generasi yang berguna, bermanfaat, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, ya, Albert Einstein, ya, filsuf Yunani yang pemikir luar biasa itu yang memunculkan fisika dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang berguna, maka ingatlah baik-baik. Jangan kejar keberhasilan. Kejarlah bagaimana saudara menjadi berguna. Sebab orang berguna pasti berhasil. Tapi orang berhasil belum tentu berguna. Ada amin? Saudara yang terkasih, saya oleh karena kemurahan Tuhan biasa melayani di penjara. Kurang lebih ya, 3 tahun yang lalu sebelum COVID, ya 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu sebelum COVID, saya ketemu dengan seorang narapidana. Dan dia bilang begini, Bapak, tolong doa dulu untuk kami semua yang ada di sini. Saya bilang, kenapa? Pak, tiap hari ini beta ngeri. Ya. Saya bilang, kok kenapa ngeri? Ya. Sebab yang masuk sini ini ternyata bukan hanya orang-orang yang melakukan kejahatan karena memang pendidikannya menengah ke bawah, saudara. Tapi ada orang-orang yang pendidikannya menengah ke atas. Sampai dia bilang begini, Pak Pendeta, seandainya kami bisa bikin kabupaten, di sini sudah bisa ada kabupaten, Pak. Karena di sini bupati ada,
sekda ada, camat ada, lurah ada, semua ada di dalam. Nah, sudah lihat ini orang-orang berhasil, tapi kenapa mereka ada di bui? Kenapa mereka di penjara? Karena sekali lagi mereka melupakan Tuhan. Siapa melupakan Tuhan akan habis hidupnya. Orang kalau ingat Tuhan, keberhasilannya akan berguna. Kalau ingat Tuhan, takut selingkuh. Ingat Tuhan, takut korupsi. Ingat Tuhan, takut makan yang bukan dia pemilik. Ingat Tuhan, dia akan lakukan segala sesuatu yang jujur. Tidak ada tanda tangan palsu, nota palsu. Tidak ada. Karena itu orang takut Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan dulu lah yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya toh kalau dia mau tanda tangan nota palsu, dia ingat, Tuhan ada Lia Beta. Dia langsung jadi tanda tangan. Maka kalau yang son tahu doa dong. Begitu dia tanda tangan, setan dia tambah bilang, lu tanda tangan sudah. Ya sudah, itu lu berat. Ya. Makanya betapa pentingnya Tuhan itu menjadi nomor 1 dalam ini hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Acara pentas seni yang saudara buat, yang diakhiri dengan saudara tausiah dan KPI ini malam, itu mau ingatkan kita bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Kalau ada Tuhan, maka karya kreativitas kita akan dipakai bukan hanya untuk keberhasilan, tapi untuk kegunaan di tengah-tengah dunia ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, punya kreativitas itu baik, tapi mesti semakin cinta Tuhan. Pintar itu baik, tapi mesti tambah cinta Tuhan. Ya, utamakan Tuhan, maka dari semua keberhasilan kita, Tuhan akan bawa kita untuk menikmati hal-hal yang indah. Yang terakhir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menutup dengan tokoh yang kedua dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, seorang yang bernama Yusuf. Kejadian pasal yang ke-37. Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita untuk melihat tokoh ini. Ya, 37 lebih dulu. Nanti kita akan lompat di Kejadian 39 juga. Masih cerita tentang Yusuf. Saya mau baca dulu Kejadian pasal 37. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Begini firman Allah. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, umur 17 tahun. Tetapi ini ayat berkata biasa menggembalakan kambing domba. Garis bawah kata biasa menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara perhatikan ya, Yusuf ini dikatakan anak yang lahir pada masa tua. Yusuf ini anak bungsu, dan anak bungsu yang sangat dikasihi. Tapi meskipun dia anak bungsu, tetapi dia bukan anak manja. Dia anak yang rajin bekerja. Saudara lihat itu. Jadi dia bukan anak manja, meskipun sekali lagi dia anak bungsu, disayang bapaknya. Biasanya kalau anak disayang itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya dia mau apa saja, dia mau bikin apa saja, dia suka-suka. Tapi Yusuf beda. Meski dia disayang, tapi dia tetap kerja seperti dia pun kakak-kakak lain. Dia tetap menggembalakan kambing domba, padahal dia anak yang disayang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan sampai di Kejadian pasal 39, nanti waktu dia jadi pembantu di rumah Potifar, dia tetap mempunyai ciri hidup yang sama, rajin bekerja. Mulai dari dalam rumah sampai waktu dia di rumah orang lain pun, ciri itu tidak pernah berubah. Rajin bekerja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkarya dan berkreativitas. Kalau kita mau menunjukkan karya dan kreativitas kita sungguh-sungguh, maka ciri yang ketiga ini tidak boleh kita lupakan.
Semua kita mesti jadi orang-orang Kristen yang rajin bekerja, rajin untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Banyak orang tidak bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini, bukan tidak bisa, tapi karena malas. Saya ulang, malas. Malas pun bikin itu dia tidak bisa apa-apa. Saudara, karena itu didiklah semua anak-anak kita untuk menjadi rajin. Tapi bukan saja anak kita mesti kasih contoh dari diri kita sendiri. Mesti rajin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti bisa kerja. Anak-anak sekarang saudara banyak yang tidak bisa kerja. Kenapa? Karena harap pembantu semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak salah pakai pembantu. Tapi kalau anak-anak kita juga kita tidak latih untuk berkarya, berkreativitas, jadi malas, hanya hage, harap gampang, itu bahaya. Saudara yang terkasih. Karena Alkitab bilang musuh daripada yang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan itu adalah, saudaraku, kemalasan. Karena kalau ada kemalasan itu membuat orang itu akan menjadi sahabat daripada setan. Orang kalau sudah mulai malas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kreativitas ada tapi tidak dikerjakan. Karya sebenarnya bisa dilakukan tapi dia tidak lakukan. Itu karena ada sesuatu yang mulai menggerogoti hidupnya, kemalasan. Nah, pada malam hari yang diberkati ini, saya ulang lagi, hal yang ketiga tidak boleh dilupakan. Satu, tadi saya bicara soal bagaimana kita mulai jaga hidup kudus, jangan bikin rusak diri, ya. Yang kedua, utamakan Tuhan. Yang ketiga, mesti rajin. Kalau tidak rajin tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak mesti dilatih rajin, rajin belajar, rajin kerja, semua mesti rajin. Kalau rajin, maka itu akan menghasilkan suatu karya-karya yang nyata ke depan. Malas akan merusak segala sesuatu. Saudara, satu hari, saya mau tutup dengan cerita ini. Satu hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang lulusan sarjana bahasa Inggris pulang ke kampung halamannya. Waktu dia pulang ke kampung halamannya, saudara, bapaknya bangga sekali. Karena di kampung itu satu-satunya sarjana bahasa Inggris itu adalah dia pun anak. Akhirnya saudaraku, bapak tua bikin syukuran besar. Itu anak namanya Lambertus. Minta maaf kalau ada kesamaan nama Lambertus. Bikin syukuran besar lalu undang semua kampung, satu kampung itu semua masyarakat diundang untuk hadir di dalam acara itu. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu orang datang acara, bapak tua sebenarnya ada bikin satu surprise yang tidak diketahui oleh anaknya. Surprise itu adalah bapak tua sudah cetak baliho, dan baliho itu saudaraku tulisannya adalah dibuka les privat gratis di kampung ini. Saudara, nah surprise itu diumumkan bapak waktu bapak kasih kesaksian karena anak sudah lulus. Jadi bapak tua bangun lalu bersaksi, bapak tua bilang, puji Tuhan, anak saya sudah lulus sarjana bahasa Inggris, dan karena dia merupakan sarjana satu-satunya di tempat ini, maka mulai besok ini saya mau buka les privat gratis buat semua warga di kampung ini. Tidak perlu pendaftaran, biaya pendaftaran tidak ada, semua datang. Begitu saudara yang terkasih dalam Tuhan pengumuman itu diberikan, maka hati ini anak mulai dukdak, ya. Wih, bapak tua kira-kira dia ada omong dan beta baik, main di sana omong, tiba-tiba dia langsung bikin baliho les privat gratis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini anak hati dukdak? Karena selama ini rupanya dia kuliah itu, saudara, dia pemalas pi kampus, ya. Jadi dia muncul hilang, bahkan dia punya, saudaraku, makalah, skripsi segala macam itu bayar orang semua yang kerja, dia tidak kerja, ya. Dia hanya santai-santai. Karena dia santai-santai, maka dia lulus bahasa Inggris itu, saudaraku, tanpa tahu apa-apa. Hanya dia tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10, ya. Lalu dia kemudian tahu yes dan no, hanya itu saja. Selain dari itu dia buta kenop semua. Tapi bapak tua tempel baliho bilang les privat, saudara.
Ini anak pusing setengah mati. Akhirnya saudara, singkat cerita, mulai besok hari les privat dibuka dan orang mulai datang. Satu hari pertama waktu saudaraku buka ini les, dia mulai ajar 1, 1. Besok 2, 2. Sampai di hari yang ke-10 saudaraku, akhirnya sampailah di 10 ya. Sekarang masuk hari ke-11, dia sudah toa. Karena dia hanya tahu 1, 2, 3 sampai 10. 11 dia sudah bingung, dia sudah tahu lagi. Saudara, dia ulang lagi 1, 2, 3 sampai 10. Hari ke-12 begitu, hari ke-13, dan 1 bulan penuh hanya 1, 2, 3 sampai 10. Saudara, ada anak satu mulai bosan, lalu kemudian dia datang dan bilang sama ini anak muda ini, Pak Guru ini, Pak Guru, aduh, ini 1 bulan ini kita main 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai 10 terus ini, ya. Lalu ini Pak Guru bilang begini, lu sudah hafal semua, jadi lu mau minta kau naik 11, 12. Bapak beta sudah hafal luar kepala, coba lu tes, ya. Waktu tes benar dia sudah hafal sampai 10. Nah sekarang dia mau ngomong 11, dia tidak tahu. Akhirnya saudaraku, dia bilang begini sama ini anak yang datang tanya, karena lu datang duluan tanya, jadi bapak kasih bocoran. Tapi Pak tidak kasih bocoran 11, 12. Pak langsung kasih bocoran 20, 30, 40. Ya saudara. Jadi sekarang ini anak tanya sama Pak Guru, Pak Guru kalau begitu 20 itu apa? Pak Guru tanya balik dia, 10 apa? 10. Kalau begitu 20 lu tinggal tambah 2 kali. 10, 10. 30, tambah 3 kali. 10, 10, 10. 40, tambah 4 kali. 10, 10, 10, 10. Sudah. Maka sampai 50, 5 kali. Lalu ini anak langsung penasaran. Kalau begitu 100 karmana? 100 lu tak usah susah-susah. Lu tinggal menyanyi saja. Ten, tereren, ten, 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 ten. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kenapa ya? Karena malas. Orang di dunia ini tidak ada yang bodoh, yang ada itu orang malas. Malas yang buat jadi bodoh. Kalau rajin pasti yang bodoh jadi pintar, yang tidak tahu jadi tahu. Karena itu pesan firman Tuhan malam hari ini, dengar baik-baik. Jadilah orang Kristen yang berkarya. Dan berkarya itu butuh satu, ingat, jauhi yang semua yang kotor-kotor, yang najis, yang merusak diri kita. Yang kedua, jauhi saudaraku segala hal yang tidak menyenangkan dan menyenangkan Tuhan. Cari Tuhan, itu lebih utama. Dan yang ketiga, rajinlah belajar, rajin bekerja, rajin melakukan segala sesuatu. Maka Anda akan menjadi orang yang berkarya dan berkreativitas. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya kita katakan, berkarya merdeka, berkarya berkreativitas. 1, 2, 3. Amin. Pemain musik boleh maju ke depan, ya. Sama-sama kita bilang berkarya, sekali lagi, berkarya merdeka, berkarya kreatif. Amin. Ada 3 hal yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan. Sama-sama dengan Pak Pendeta sebutkan. Yang pertama sebutkan, bilang jauhi yang tidak baik. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, ingatkan jangan isap rokok. Bilang jangan mabok. Amin. Nah, kasih ingat ya. Yang kedua, sama-sama dengan Pak Pendeta bilang rajin ibadah. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, hari Minggu jangan pitampa lain. Pintar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, sama-sama dengan Pak Pendeta bilang saya mau rajin. Bilang samping kiri kanan, rajin belajar, rajin bantu orang tua. Bilang samping kiri kanan, jangan kelamber. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.